Hai, selamat datang di Nona Pastel Tarot. Apa kabar? Apa kabar? Hari ini saya mau reading untuk arti hadirmu, salah satu program di channel saya. Ini untuk Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus. General reading tidak resonate untuk semua Aquarius. Ya, ini general reading. Sudah saya tebar energinya di baris pertama ini untuk Aquarius. Bagaimana Aquarius berinteraksi selama dalam hubungan bersama dengan dia yang mencintai Aquarius. Baris kedua, bagaimana dia yang mencintai Aquarius berinteraksi dengan Aquarius. Baris ketiga, apa yang pernah atau apa yang telah, yang sudah dilakukan oleh Aquarius, dan ini sangat berarti untuk dia yang mencintai Aquarius. Dan baris keempat tentang arti hadir Aquarius di hati terdalam dia yang mencintai Aquarius. Ya, ini kita lihat moonnya ya, di hatinya dia yang mencintai Aquarius itu seperti apa arti hadir atau makna kehadiran Aquarius ya. Ini di baris keempat. Ada clarify energi di sini. Nanti kita lihat untuk the tower moment, dan ada malaikat cinta dan cakra wisdom. Arti hadirmu ini reading untuk seperti membuka ya, memberi perspektif baru. Kadang ketika kita bersama dengan pasangan kita cenderung berfokus kepada kesalahannya, kelemahannya, masa lalunya ya, semua yang bisa membuat hubungan semakin jauh dari kedamaian dan kebahagiaan ya. Itu perlu tapi tidak selalu harus dilakukan ya. So mungkin ini ketika kita mengetahui arti hadir kita di dalam hati terdalam mereka yang mencintai kita, mungkin akan lebih membuka pikiran kita ya. Kita mulai di sini. Saya melihat energi dari Cancer cukup kencang. Cancer, Pisces, Scorpio, Libra, dan Taurus ya. Di sini energi mereka cukup mendominasi. Ada juga Capricorn dan Virgos ya. Ada Aries, Leo, dan Sagittarius. So di sini saya melihat Aquarius, kamu ini sudah meledak di hati kamu ya. Rasa ingin kamu, di sini ada satu perdebatan di hati kamu ya. Ini ada perdebatan di dalam diri kamu tentang hubungan kamu ke depannya seperti apa, tentang apa yang kamu kejar dengan apa yang sudah kamu lakukan. Itu seperti berperang di dalam diri kamu ya. Dan ini beberapa di antara kalian ini punya hubungan dengan dia yang mencintai kamu di sini. On off ya. Jadi selama dalam hubungan kamu cenderung keluar masuk hubungan ya. Jadi hubungannya tidak selang berapa lama, kemudian kamu pergi, kemudian kamu kembali, tidak selang lagi berapa lama kamu pergi. Jadi tidak konsisten berada dalam hubungan di sini ya. Dan di sini saya melihat kamu berusaha untuk menjernihkan tujuan dari arah kamu dalam hubungan. Ini energinya Cancer cukup kuat karena ini major arcana. So kamu berusaha merubah tujuan dalam hubungan kamu ya. Di sini ada hubungan yang petualang karena Knight of Wands. Saya cenderung kepada energi di mana petualang, sang penakluk ya. Jadi kalau ingin bersama atau connecting ini dengan Knight of Wands, pasangannya harus bisa menaklukkan hatinya. Kalau tidak, dia akan masuk keluar hubungan sesuka hati karena dia tidak yakin akan hubungannya dengan pasangannya atau kekasihnya di sini ya. So ini
Ketika kamu sebelumnya mungkin cenderung masuk keluar hubungan, di sini kamu belajar untuk menentukan sikap kamu, mempertegas tujuan kamu dalam hubungan. Ya, terutama kalau kamu connecting ini dengan Aries, Leo, Sagittarius, Cancer. Ya, energi mereka di sini cukup kencang. Ya, Aquarius tadinya tidak ingin menetap, pada akhirnya mungkin di masa sekarang ingin menetap, ingin punya hubungan yang lebih stabil. Kita lihat energi pasangan kamu. Ini energi Cancer, Pisces, Scorpio. Ya, Queen of Cups ini mencintai dengan lembut, penuh dengan belas kasih. Ya, di sini dia mencintai tanpa menuntut, tidak banyak bicara, ya, mencintai pasangannya dengan segala keberadaannya. Karena ini dia tidak pernah menuntut. Dia akan selalu memberikan kasih sayangnya tanpa melihat hal-hal yang tidak serve untuk hubungannya. Ya, walaupun ada keputusan dari pasangannya yang tidak begitu menyenangkan, dia akan tetap mensupport. Ya, ini cinta yang lembut sekali, yang penuh dengan belas kasih. Dan di sini energi Libra, ya, ini dia adalah pribadi yang punya family materials, mothers and fathers figures. Ya, di sini ada satu kekuatan dari dalam dirinya, yaitu kebijaksanaan. Ya, dia sangat bijaksana dan dia sangat mapan untuk mengendalikan emosinya, amarahnya. Ya, karena di sini dia sangat bijaksana. Ini energi dari Librans. So ini juga ada Capricorn, Taurus, and Virgos. Ini commitment relation. Sepertinya ini adalah hubungan yang beberapa sudah punya commitment relation, beberapa memang punya family materials. Ya, dia sangat penuh kedewasaan di sini. Itulah yang membuat kamu pada akhirnya ingin bergerak maju untuk mulai di sini. Ya, Aquarius. Jadi kamu punya pasangan ini yang sangat dewasa, sangat bijaksana, sangat penuh kasih, sangat lembut dalam mencintai, tidak menuntut kamu dengan segala keberadaan kamu, dan juga secara materi dia sangat mapan. Ya, kamu bisa meyakini dia sebagai pasangan terbaik kamu, Aquarius, karena energinya di sini cukup baik ya, saya lihat. Ini kalau kamu connecting dengan Cancer, Pisces, Scorpio, Libra, Capricorn, Taurus, and Virgos. Ya, itu mereka selama dalam hubungan cukup dewasa. Di sini cenderung hubungannya ini sangat up and down ya, seperti di roller coaster ya. Jadi kamu begitu menggebu-gebu, apa yang kamu tidak suka kamu tinggalkan, kemudian kamu kembali, dan dia akan membuka tangannya menerima kamu kembali. Kemudian ketika kamu tidak merasa nyaman dalam hubungan, kamu pergi, lalu kamu kembali, dia akan menerima kamu lagi. Dia sangat dewasa, sangat sabar. Ya, kamu sangat meledak-ledak di sini energinya. Ya, saya melihat ketika kamu mengenal dia, kamu menjadi pribadi yang pada akhirnya lebih sederhana melihat dan memaknai kebahagiaan. Ya, ini ada proses di mana mendewasakan diri kamu, karena dia sangat dewasa di sini. Saya lihat sangat bijaksana. Ya, Aquarius. Kita lihat apa yang pernah kamu lakukan dan itu sangat bermakna atau berarti untuk dia. Ya, di sini ada Aries, Leo, Sagittarius, Libra, Gemini, Aquarius. Saya melihat di sini arti hadir kamu. Dia belajar untuk bisa meninggalkan perasaan cintanya untuk kamu. Ya. So ini ada pelajaran kehidupan untuk dua belah pihak. Ada satu yang sangat dewasa dan yang satu cukup masih on fire ya, masih meledak-ledak,
masih dalam proses pendewasaan diri. Sementara yang satu sudah cukup matang secara emosional. Di sini dia belajar untuk meninggalkan di mana perasaan dia untuk kamu ini menurut dia cukup drama, ya. Dia belajar untuk melihat bahwa ini hubungan tidak seimbang, tidak stabil, tidak sepadan, ya. Dan di sini Sang Pencipta mengizinkan perpisahan ini terjadi, ya. Tadi saya clarify the tower moment. Saya melihat di sini dia sangat mencintai kamu, itulah sebabnya dia sulit sekali melepaskan kamu, ya. Dan di sini dia berusaha untuk bekerja keras untuk bisa berkomunikasi dengan kamu karena dia stuck, dan dia berharap di sini kamu bisa menerima dia, ya. Dan ini bisa vice versa, tapi saya lebih condong di sini bahwa dia berusaha, selama ini dia berusaha untuk tetap menerima kamu dengan segala keberadaan kamu. Pada akhirnya dia menyerah, ya. Itu yang pernah kamu lakukan dan sangat berarti untuk dia, ya. Mungkin bukan hal baik, tapi dia bisa belajar mengenal kamu lebih dalam di sini, karena di sini perpisahan kalian atas seizin Sang Pencipta, ya. Ketika kita menghadapi pribadi yang cenderung meledak-ledak, di situ kita diuji kesabaran kita. Di situ kita diuji cara kita untuk mengatasi masalah. Walaupun ini tidak bermakna baik untuk hubungan kalian, saya melihat ini membuat dia menjadi lebih dewasa, semakin dewasa, ya, karena pada dasarnya dia pribadi yang cukup bijaksana di sini, ya. Dan arti hadir kamu dalam hidup dia di sini, dia merasa beruntung pernah mengenal kamu, ya. Dia berusaha meninggalkan, membebaskan diri, memerdekakan dirinya di sini, ya. Saya melihat walaupun dia berusaha untuk pergi meninggalkan perasaan cintanya, dia masih mencintai kamu. Kamu masih ada dalam dunianya di sini, ya. Kamu masih ada di hati terdalamnya, ini kamu, ya. Jadi kamu masih ada di dalam dunianya, ini the world. So, dan ini akan terus lagi dan lagi dia akan mengingat kamu, ya. Dan mungkin kamu akan menerima pesan cinta dari dia. Sepertinya dia cukup sabar, cukup bijaksana untuk bisa bahasanya tuh seperti mengajarkan kamu bagaimana hubungan itu yang seperti apa yang harus kamu pilih, ya. Karena saya melihat di sini pada awalnya kamu tidak ingin menetap, tapi setelah bertemu dengan dia kamu belajar dewasa. Di sini ada the Chariot, belajar untuk menentukan sikap dengan tegas, dengan cara yang lebih sederhana melihat masalah, ya. So ini yang dia rasa bahwa kamu masih ada di hatinya. Dia merasa beruntung pernah mengenal kamu. Dia belajar untuk lebih sabar lagi, dan dia akan memberi pesan cinta untuk kamu karena dia masih sangat mencintai kamu, ya. Saya melihat Aquarius, pada dasarnya di sini adalah isunya adalah di dalam diri kamu, ya. Kamu dalam proses pendewasaan. Pasangan kamu ini sudah cukup bijaksana dalam menghadapi apapun dan juga dalam hubungan, ya. Dan dia cukup sabar menghadapi kamu. Saya melihat di sini dia akan terus sabar lagi dan lagi. Kamu memberi dia pelajaran kesabaran di sini. Walaupun di sini kalian sudah berpisah, dia sudah melepaskan diri dari kamu, tapi di sini dia tidak bisa, dia masih stuck. Dia merasa beruntung mengenal kamu. Mungkin menurut dia kamu sangat tidak dewasa, tapi pada akhirnya dia berusaha belajar seperti kamu yang
Jadi dia belajar untuk bisa memahami kamu, menempatkan posisinya dengan kamu, ya. Itu yang saya lihat. Dia akan mengalah lagi dan akan kembali mengungkapkan perasaan cinta dia untuk kamu karena dia merasa beruntung pernah mengenal kamu, kamu masih ada dalam dunianya dia, ya. Terutama kalau kamu connecting ini dengan Cancer, Pisces, Scorpio, ya, dia akan setia mencintai kamu. Dan di sini ada you deserve love, kamu layak untuk dicintai, ya. So mungkin kamu bisa belajar untuk lebih sederhana memaknai kehidupan, belajar untuk mengetahui tujuan hidup kamu. Hubungan yang menetap itu lebih baik daripada kamu masuk keluar hubungan, itu akan melukai kamu dan orang yang mencintai kamu. Dan di sini ada abundance, sepertinya ada isu keuangan dalam hubungan kalian. Dia cukup mapan di sini secara materi. So sepertinya ada masalah keuangan di antara kalian, ya. Dan ini ada chemistry, ada bonding yang cukup kuat di antara kalian berdua, itu yang membuat sulit terpisahkan. Sulit sekali terpisahkan. Dan di sini ada balance, belajar untuk menyeimbangkan antara mencintai diri sendiri dan mencintai orang lain. Ketika kamu masuk keluar dalam hubungan, kamu sedang menyakiti diri kamu sendiri dan juga orang yang mencintai kamu. So belajarlah untuk mengerti dan memahami bahwa hubungan ini adalah dua pribadi yang dewasa. Belajarlah menjadi dewasa, seimbangkan antara mencintai diri kamu dan mencintai orang lain. Di sini ada keseimbangan lagi. Ini energinya Sagittarius, kamu bisa connecting dengan mereka. Ini tentang keseimbangan yang dilakukan dengan cukup sederhana, melihat isu dalam diri, terutama diri sendiri itu dengan cukup sederhana, ya. Oke Aquarius, itu dari saya. Terima kasih untuk kamu yang sudah like, subscribe, dan komen di channel saya. Yang belum, saya tunggu ya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.